Ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror. Kali ini gue ingin membicarakan tentang Nikon FTC. Ya, by the way, gue sekarang lagi di taman dekat rumah. Ya, kayaknya lebih asik kalau di outdoor kayak gini. Walaupun ya ada aja nih motor lewat, ada suara burung kayak suara elang ya. Jadi gue serasa di wildlife. Tapi anyway, ya kali ini gue ingin bahas FTC. Walaupun sebenarnya gue tadinya nggak mikir bahwa gue akan bikin konten tentang FTC ini. Karena kayaknya tadinya gue pikir biasa aja. Mendingan kita ngomongin NFT ya nggak sih? Tapi ternyata banyak cerita-cerita atau pertanyaan-pertanyaan yang datang ke gue tentang FTC ini. Tapi ada beberapa kejadian yang membuat gue ingin ngomongin soal FTC ini. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada teman yang nanya sama gue mau beli kamera buat pemula ya. Jadi di akhir tahun lalu dia nanya dan gue udah kasih penjelasan mendingan lu beli Nikon Z50 ya, karena mirrorless itu menurut gue jauh lebih menguntungkan untuk dibeli dibandingkan DSLR. Tapi setelah sebulan kemudian gue nanya dia lagi, lu udah beli belum kameranya? Terus dia jawabnya, udah, gue belinya D7500. Jadi buat gue ya gubrak juga ya, udah November apa Desember gitu loh, tapi masih belinya DSLR. Ya, kayaknya masih banyak yang ragu untuk membeli mirrorless. Terus ada juga temen yang WhatsApp gue, dia habis nonton video gue tentang Nikon Z9 dan dia bilang dia tertarik banget. Cuman kalau gue beli Z9 kata dia, gue harus invest lensa lagi dan itu kan jadi mahal banget ya. Nah, di situ gue bilangin dia, lah kan ada FTC, lu bisa pakai adaptor itu sehingga lensa-lensa lama lu masih kepake. Nah, dia kayaknya baru tahu, jadi masih bingung juga. Nah, makanya gue pikir karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga tentang FTC ini, gue rasa memang menarik untuk kita omongin. Nah, kali ini kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi, tahun 2018 itu, Nikon akhirnya meluncurkan Z-mount. Z-mount yang menggantikan Nikon F-mount yang udah ada dari sekitar tahun 1959. Jadi kebayang guys, 59 ke 2018, baru akhirnya Nikon ngerubah mount-nya dia, mount legendaris ya, F-mount menjadi Z-mount. Sebagai gambaran, saingan Nikon waktu itu Canon tahun 87 itu udah merilis mount yang baru yaitu sistem EOS dengan EF mount. Ya, waktu itu juga banyak yang menjerit karena dari lensa-lensa manual itu tiba-tiba menjadi lensa EF. Tapi dengan adanya perubahan itu, secara teknologi Canon bisa merubah dengan teknologi yang lebih bagus. Misalnya dengan lensa-lensa bukan besar seperti f1,2, f1,0 ya. Jadi zaman itu f1,0 itu buat Nikon masih agak susah untuk didapat karena dia masih bertahan dengan f-mount yang kecil itu. Untung di 2018 akhirnya Nikon merubah f-mount menjadi Z-mount. Ya, ini menjadi kabar baik banget buat Nikonians karena dengan perubahan ke Z-mount itu kita bisa berharap banyak perubahan teknologi yang jauh lebih baik buat Nikon. Terlebih karena diameter Z-mount itu yang 55 mm jauh lebih besar dibandingin pendahulunya yang Nikon F-mount itu yang 44 mm. Jadi beda 11 mm guys. Jadi dengan 55 mm itu juga Nikon tercatat sebagai pemilik mount diameter mount terbesar di dunia. Dan juga Z-mount ini memiliki flange to focal plane yang sangat pendek yaitu 16 mm dan merupakan yang terpendek di dunia. Apa artinya? Dengan flange range yang terpendek itu, berarti Nikon Z-mount itu bisa memakai lensa-lensa lain, merek-merek lain, untuk dipakai dengan adaptor ke Nikon Z. Nah, buat yang pertama kali dengar istilah flange to focal plane itu adalah jarak dari lensa ke sensor. Ya, jadi jarak lensa ke sensor itu buat Nikon Z itu sangat pendek guys, cuman 16 mm. Ya, jadi seiring dengan munculnya Z-mount ini, diperkenalkanlah Nikon FTC ini yang merupakan singkatan dari F2C ya. Jadi F-mount to Z-mount ya, FTC. FTZ ini gunanya sebagai adaptor, sebagai transisi buat pengguna Nikon yang mau pindah ke Z. Jadi nggak harus langsung beli lensa Z semua. Terlebih emang lensa Z itu biarpun bagus banget tapi belum lengkap guys. Ya, jadi kita masih butuh FTZ ini. Bagaimanapun juga, gua rasa nggak mungkin ya dalam setahun 2 tahun tuh
semua fotografer Nikon ganti ke lensa set, walaupun teknologi set itu sangat luar biasa. Tapi dibutuhkan waktu yang sangat panjang, gue rasa 5 tahunan ya, 5 tahunan lebih baru orang bisa pindah full ke set mount ya. Ya, jadi intinya dengan adanya FTZ ini membuat semua lensa-lensa AFS kita masih bisa kepakai dengan baik. Dan sebenarnya kabar gembiranya adalah ketika lensa-lensa tersebut dipakai dengan bantuan FTZ ini ke Nikon Z ya, misalnya gue dengan Nikon Z72 gue itu, ternyata performa lensanya juga ikut meningkat. Karena kenapa? Dia terbantu oleh performa dari mirrorless Nikon Z72-nya yang memang bagus, autofokusnya lebih bagus dan sebagainya, sehingga dia juga otomatis kualitasnya juga jadi meningkat. Ya, itu berdasarkan pengalaman gue dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Nikon official photographer. Nah, bagaimana sih cara kerjanya FTZ itu? Bilang sebelumnya kan flensnya Nikon F itu 46,5 mm. Sedangkan bandingkan dengan flensnya Nikon Z yang cuma 16 mm. Ya, jadi ada beda 30,5 mm. Nah, itu yang harus dikompensasikan oleh si FTZ itu supaya jarak flensnya menjadi sama dengan Nikon F itu, yaitu 46,5 mm. Kualitas lensa sendiri nggak ada yang berubah karena sebenarnya nggak ada elemen glass yang ditambahkan, dan ini bolong guys. Ya, jadi nggak ada apa-apa yang ditambahkan, hanya flensnya yang disesuaikan supaya bisa mencapai 46,5 mm itu. Jadi ya jangan takut dengan lensa-lensa F kalian yang kalian udah beli mungkin dengan nabung ya. Lensa-lensa itu semua masih bisa kepake dan tetap lumayan bagus kok ininya, performanya di lensa set itu. Ya, jadi nggak harus buru-buru untuk ganti ke lensa set, walaupun kalau ada budget ya boleh-boleh aja. Nah, pastinya ada yang penasaran, apa sih bedanya FTZ dengan FTZ2 yang baru-baru ini diluncurkan pas Nikon Z9 itu keluar? Ada bedanya nggak sih? Nah, sebenarnya FTZ dan FTZ2 itu bedanya nggak ada, cuman di fisiknya. Jadi FTZ2 itu fisiknya bulat, nggak ada tripod collarnya. Ya, sedangkan FTZ1 ada tripod collarnya. Nah, kenapa tripod collarnya dihilangkan? Karena setelah diluncurkan Nikon Z9 itu, ketika FTZ yang pertama tidak dipasang, itu tripod collarnya menghalangi posisi dari vertical grip. Jadi vertical gripnya itu nggak akan nyaman dipakai karena ada nongol. Jadi mau nggak mau teknisi Nikon harus merubah supaya menjadi bulat aja. Jadi sebenarnya memang benar-benar FTZ2 itu dibuat untuk Nikon Z9. Atau bisa juga memang untuk yang pemilik Nikon Z62 atau Z72 yang membeli Nikon MB berapa ya? MB-N11 ya kalau nggak salah, yang vertical gripnya itu. Nah, itu juga lebih baik memakai FTZ2 karena dia nggak menghalangi tangan kita pas megang di vertical gripnya. Walau sama fungsinya, beda bentuknya, tapi ya kalau FTZ2 ini harganya belum ada guys. Sedangkan kalau FTZ yang pertama itu kalau nggak salah harganya sekitar 2,999 juta ya, alias 3 juta. Sedangkan kalau FTZ2 itu harganya belum ada. Tapi kalau kalian beli Nikon Z9, setahu gue itu udah dapat gratis ya, jadi lumayan banget ya dapat bonus FTZ2. Oke, sekian dulu guys. Semoga kalian mendapat pencerahan tentang FTZ ini, dan pesan dari gue, jangan ragu untuk mencoba mirrorless. Nah, buat kalian yang kayak temen gue di tahun 2021 masih beli kamera baru yang DSLR bukan mirrorless, bisa bantu komen karena terus terang gue juga penasaran banget kenapa kalian masih mau membeli DSLR ketimbang mirrorless yang memang udah teknologi yang jauh lebih baru dan jauh lebih bagus. Ya, jadi tulis komen di bawah. Juga buat yang belum masih banyak pertanyaan tentang FTZ ini juga boleh nulis di komen, pasti akan gue jawab guys. Gue rasa cukup sekian dulu. Seperti biasa, kalau kalian suka konten ini, tolong di like. Dan kalau kalian masih baru dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel gue ini, biar gue akan terus semangat untuk memberikan info-info tentang fotografi di Indonesia. Oke, sekian dulu guys. Sampai ketemu di tayangan mendatang. Mount adapter. This side is F mount. The diameter of F mount is 47 mm, and
this side is Z-mount. Z-mount diameter is 55 mm. This is bigger than F-mount. And this is a light coming through lens reaching CMOS sensor. So FTZ provides a exactly same distance of flange back from lens to CMOS sensor as DSLR. Also, FTZ doesn't have lens, so there are no lens, so we can provide the same focal length and same angle of view. Also, FTZ has an electric contact point. The FTZ and Z camera can communicate for autofocusing, auto exposure, and aperture control.